ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد, ikhwas sekalian, ada yang boleh Anda minta duduk di dari sini berapa gitu, biar space-nya nggak kosong. Ntar diisi sama makhluk astral kalau di sini. Jadi antum aja ngisi. Berapa orang gitu? Fadhal. 3 atau 4 di sini tolong. Depan. Enggak ana apa-apain, enggak ana hukum, enggak ana tanya, enggak. Ana cuekin kok, tenang aja antum di sini. Biar ada space yang penuh gitu. Iya. Nah. Alhamdulillah nggak diisi masuk halus lagi ya. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Biiznillah ta'ala, dan alhamdulillah sebelumnya Allah ta'ala lancarkan perjalanan kita. Sejujurnya tadi sudah ana WhatsApp beliau, hafizahullah, ana akan terlambat. Dan ternyata pas sampai sini ternyata sholatnya masih sholat rakaat kedua atau sekitarnya. Padahal Anda sudah sempatkan sholat tuh di jalan. Itu sudah lihat, udah 11 menit. Azan lewat, udah pada sholat masjid-masjid kan. Anda sempatkan sholat, itu pun terlambat. Dan agak cepat sholatnya karena buru-buru masih di daerah mana ya? Jati apa gitu namanya. Anda nggak tahu Jati, kebanyakan Jati Bekasi. Jadi daerah Jati pokoknya lah. Nah kemudian Anda terus membalap motor ya, dan ana supaya mungkin Syekh Abdul Ghawi ini tenang, ana kasih live location dan beliau nggak ngeliat-liat live location ana, luar biasa, sampai ended live locationnya baru beliau lihat mungkin barusan. Itu supaya nanti takutnya kalau terlambat jemaah pada nungguin, pada tahu dia di mana ana berada gitu kan. Pas sampai sini masya Allah menyuruh ana untuk sholat lagi sepertinya. Ternyata masih pada sholat, karena mungkin sholat yang sebelumnya terlalu cepat, jadi sholat di sini aja. Alhamdulillah. Jadi di sini agak lambat mungkin komatnya. Berarti Anda bisa terlambat nih, insyaallah ya. Berarti ya, alhamdulillah. Ya. Anda sudah deg-degan karena di Cilangkap banyak proyek di Jalan Setunya, banyak proyek di pinggir jalan sehingga macetnya luar biasa tadi. Qadarullah. Baik teman-teman sekalian, kita insyaallah akan membahas membaca kitab dan memberikan ta'liq kitab yang sebutannya Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu, karya Syekh As-Sadhan hafizahullah ta'ala, yaitu Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Kitab ini terjemahan tentunya dari salah satu kitab yang disebut Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm ya, yang mana terjemahannya telah dicetak oleh Pustaka Darus Sunnah. Insyaallah ini sangat bermanfaat sebagai pemupuk manhajiyah menuntut ilmu untuk ana dan juga antum. Biiznillah ta'ala, kajian ini metodenya ana akan membaca dan memberikan sedikit ta'liq atau komentar terhadap apa yang kita baca dan kita simak. Kita mulai dari muqaddimah saja, muqaddimah seputar keutamaan ilmu dan kemuliaan menuntut ilmu. Dan kajian ini ana berikan judul sebulan perjalanan hanya satu hadis. Itu judul kajian ini. Sebulan perjalanan hanya satu hadis ya.
Kebalik dengan zaman sekarang. Simple jalanannya dan dapat banyak ilmunya, Masya Allah. Dahulu untuk satu hadis saja sampai sebulan perjalanan. Setelah menyebutkan khutbatul hajah, beliau mengatakan, sesungguhnya manusia akan merasa lapang dadanya dan merasa tentram hatinya tatkala melihat para penuntut ilmu di dalam halaqah-halaqah ilmu. Masya Allah. Ya, orang kalau melihat para tulabul ilm pengen nuntut ilmu, pengen kajian gitu, orang tuh pada ngeliat senang. Kecuali orang yang berseberangan alirannya. Nah itu, tuh lihat tuh, Wahabi itu mau menuntut ilmu, tuh lihat, jenggotan, cingkrangan ngumpul, masjid pojokan lagi ngapain tuh, kan? Ya, beda. Tapi umumnya manusia ketika disebut dia mau menuntut ilmu, dia pakai pakaian yang menunjukkan dia mau menuntut ilmu, itu pada senang. Pada senang. Dan rata-rata bakal suka berkontribusi untuk majelis itu walau mereka tidak menghadirinya. Tatkala mengingat para penuntut ilmu dalam halaqah ilmu. Misalnya antum melihat pesantren di kelas-kelasnya atau dalam halaqah tahfidz mereka, antum akan iri dan senang gitu melihat mereka. Kenapa? Yang mana para penuntut ilmu ini telah rela meninggalkan nikmatnya tidur dan menjauhi kasur-kasur yang empuk. Itu dulu. Kalau kita sekarang apa? Meninggalkan nikmatnya tidur? Enggak, justru sebaliknya, nuntut ilmu ya untuk tidur sebaliknya. Majelis ilmu kadang-kadang kebetulan nih ada majelis ilmu kan tenang, sakinah, mawaddah warahmah, tidur ya. Sebaliknya untuk sebagian orang tuh ya. Dan menjauhi kasur-kasur yang empuk. Sekarang kasur kita empuk. Beda dengan penuntut ilmu zaman ketika itu. Bukan berarti ya sekarang tinggalkan kasur empuk, udah tidur di gelosok di lantai aja, enggak. Sekarang bukan mesti gitu. Tetapi artinya banyak penuntut ilmu yang merelakan enaknya hidup dan mereka lebih memilih ilmu gitu loh. Para penuntut ilmu meninggalkan nikmatnya tidur dan menjauhi kasur-kasur yang empuk pada saat orang-orang membaringkan tubuh mereka pada kasur-kasur yang empuk. Mereka rela meninggalkan beberapa kenikmatan dan mereka lebih mengutamakan perkara yang menjadi sebab keselamatan mereka di dunia, alam barzakh dan akhirat mereka. Ini sebenarnya ada nasihat di sini jemaah. Ya, kita kalau memang betul penuntut ilmu harus ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan. Ya, jangan cuman pengen enaknya doang. Ya, contoh YouTube maunya gratisan. Tapi protes kalau ada iklan. Sekarang beralih ke YouTube Premium. Anda bukan promosiin YouTube ya, bukan. Maksud Anda kalau antum mau mendapatkan yang lebih, rugilah sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Begitu. Siap mengambil risiko kerugian dan tidak mendapatkan sesuatu demi mendapatkan yang lebih baik. Allah Ta'ala telah memuji para pengemban ilmu dengan firman Allah di surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di sini innama yakhshallaha maf'ul bih mansub. Min ibadihil ulama'u fa'il marfu'. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Ada beberapa ulama ahli Quran atau ahli ulumil Quran yang membaca innama yakhshallahu min ibadihil ulama'ah, dan ini diingkari oleh semua dari ulama. Karena artinya apa? Yang takut pada hambanya ulama, yaitu yang takut pada ulama hanyalah Allah. Allah takut pada ulama. Ada bacaan yang membaca seperti itu diingkari oleh keumuman ulama. Enggak benar itu bacaan. Melainkan yang takut pada Allah hanyalah para ulama saja. Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada para ulama dengan rasa takut. Karena mereka itu para ulama, dan ulama yang dimaksud di sini adalah orang yang takut pada Allah, bukan sebatas ulama istilah modern atau istilah zaman setelah Rasulullah SAW. Kalau sekarang kan, kalau di sekarang nih, siapakah ulama itu? Definisi ulama terdistorsikan jemaah sekarang. Coba siapa ulama itu menurut antum? Anda kasih opsi ya, antum pilih ya. A, ulama A yang pandai berorasi politik atas nama agama, itu ulama. Banyak yang ngomong kayak gitu, menganggap seperti itu ulama tuh. Kalau dia anti pemerintahan, anti rezim, ulama. B, ulama adalah yang lama.
Artinya belajarnya lama. Ada juga yang C, ulama adalah yang jenggotnya lebih besar daripada kepalanya. Kayak ini yang C ini kayaknya nggak ada nih ya. Ada nggak? Yang penting kalau disebut ulama adalah yang jenggotnya itu lebat tuh baru ulama. Ini salah, nggak benar ini. D, ulama adalah para gus. Nggak usah disebut gus siapa, pokoknya gus pokoknya. Ya, yaitu ulama adalah anaknya ulama gitu loh. Ya, ada yang menganggap ulama adalah waliullah gitu. Semua waliullah adalah ulama. Tapi kalau kita kembalikan ke definisi Al-Quran, siapa ulama? Yang takut pada Allah gitu. Ulama hakiki ya. Artinya ulama ini jamak dari alim yang kenal ilmu betul-betul secara hakiki. Ia adalah yang takut pada Allah. Mau dia itu ilmu seberapa, kalau dia takut pada Allah, ulama, alim dia. Ya, itu kalau definisi Al-Quran. Kalau definisi ulama fiqih dan seterusnya, maka ulama adalah orang-orang yang berilmu dan memiliki perbekalan ilmu untuk cukup berbicara ilmunya gitu loh. Itu ulama. Kalau definisi seperti itu ya banyak berarti ulama. Ustadz pun termasuk ulama. Karena berilmu dan punya ilmu untuk berbicara tentang ilmu yang dia bicarakan. Ulama. Hanya saja kemudian kan ada ulama berapa derajat. Dan ada berapa karakter. Dan ada berapa sifatan. Ada ulama haq, ada ulama usu. Ulama benar dan ulama yang jelek. Dan dari segi lainnya ada ulama yang kebenaran benar dan ada ulama udaulah, ulama negara yang apa-apa kalau kata negara ulama itu akan berfatwa dengannya. Ada yang seperti itu. Maka term ulama ini banyak maksud ya, banyak distorsinya juga ya. Jadi siapa yang disebut ulama? Kalau dalam Al-Qur'an ulama adalah yang takut pada Allah. Jadi antum nggak perlu harus jadi ustadz dulu untuk jadi ulama. Langsung antum jadi ulama karena apa? Takut pada Allah, karena ilmu itu intinya takut pada Allah, ilmu itu. Kemudian ilmu merupakan sebab datangnya keridhaan Allah Ta'ala dan sebab akan datangnya kehidupan yang baik di dunia, alam barzakh serta akhirat kelak. Antum ada bukunya Syekh? Yang lain ada bukunya? Kira-kira bakal ada nggak suatu ketika nanti? Berapa banyak? 20, Masya Allah. Ya, semangat banget antum nih, Masya Allah. Belum nyampe. Pesannya di mana? Online. Ada beliau-beliau yang jual itu. Menjanjikan. Oh, ya, taib. Semoga Allah mudahkan. Masya Allah. Urunan atau ada donaturnya? Nah, kok nggak jelas antum? Urunan. Taib. Kemudian, ilmu merupakan sebab terbinanya akhlak dan tertatanya jiwa. Ilmu merupakan sebab terbangunnya akhlak dan tertatanya jiwa. Betul. Jadi kalau orang akhlaknya nggak genah, berarti ilmunya kurang. Walaupun ada orang berilmu tapi akhlaknya nggak genah, berarti ilmunya masih kurang tetap. Jadi selama akhlak itu kurang, menunjukkan ilmu yang kurang. Kalau dianggap ilmunya banyak tapi akhlaknya buruk, tetap ilmunya ada kekurangan dari segi apa? Pengamalan. Itu udah kurang. Dan juga ilmu merupakan sebab tertatanya jiwa. Jiwanya murattab, nafsnya murattab, kejiwaannya itu nggak goncang. Antum mendapatkan orang-orang yang thabit, kokoh kalau bahasa sekarangnya, kuat dia, tapi kuat dengan kebenaran, bukan kuat-kuatan ngotot, kuat dengan kebenaran. Perkataannya A, maka sampai kapanpun A dengan dalilnya. Enggak berubah-ubah seperti bunglon, enggak oportunis, ya, enggak oportunis. Kalau ditanya ulang tahun, bilang ini tasyabuh bil kufar, tapi sendirinya ulang tahun, enggak tertata seperti ini. Ngomong apa, amalannya kayak gimana, enggak tertata jiwanya. Itu ilmu yang bermanfaat harus membuat jiwa tertata, dan ia juga menjadi sebab. Ilmu menjadi sebab bagi yang jujur dalam niat dan usahanya nih. Bagi yang jujur dalam niat dan usahanya, ilmu akan menjadi sebab datangnya keselamatan dan kebahagiaan dengan berbagai jenis dan bentuknya.
Kalau jujur dalam niat dan usahanya. Maksudnya niatan menuntut ilmunya jujur, usaha menuntut ilmunya juga jujur. Niatannya jujur, yaitu menuntut ilmu untuk diamalkan atau untuk disebarkan ke keluarga supaya pada dapat hidayah. Nah ini baru bagus. Tapi kalau menuntut ilmu cuman buat hizbiyah, cuman buat dikenal bahwasanya saya murid Ustadz Kibar misalnya, ini nggak jujur. Untuk disebutkan bahwasanya saya pernah belajar sama fulan. Nanti kalau misalnya saya bikin CV nikah, saya akan menyematkan nama Ustadz Fulan sebagai guru saya. Ini nggak jujur ya nggak ya? Belum nikah. Kok kayak kelihatan masih muda banget? Iya kayaknya ya ada niatan berikutnya nih kayaknya. Ya. Kalau misal di sini ada bujang, kemudian saya pengen deketin Ustadz Fulan. Ya, untuk apa? Pokoknya deketin aja nanti biar beliau kenal saya dan saya akan minta rekomendasi. Ya. Maka ketika dia berniatan untuk melamar seorang gadis, ya, kan ada tuh namanya CV ya, kurikulum vitae. Ya, tapi ini melamar gadis bukan pekerjaan. Ya, apa? Di antara ngaji di mana gitu, pertanyaan ngaji di mana? Ya, 1 Ustadz Hasan. Ya gitu. 2 Ustadz Al-Jaizi, 3 Ustadz Hasan Al-Jaizi. Misalnya begitu. Ya, dan ternyata dipakai sengaja itu supaya ternyata yang mau dilamar ini muridnya Ustadz Hasan Al-Jaizi ini misalnya. Maka berarti kan buat apa dia nuntut ilmu? Misalnya ini bukan aksidental, tapi memang dari awal dia niatan itu, ngincar seseorang dengan itunya enggak. Jadi niatnya harus dilurusin, gitu ya. Niatnya harus dilurusin jujur dalam berusaha dalam menuntut ilmu. Tatkala orang-orang yang saling mencintai berkumpul bersama-sama untuk saling memberikan manfaat di antara mereka, belajar dan mengajarkan, maka hal itu merupakan salah satu bentuk qurbah, amalan ketaatan terbesar yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang telah biasa dilakukan oleh para salaf dalam melakukan perjalanan panjang hanya untuk mencari suatu ilmu. Banyak di antara kita yang telah membaca atau mendengar tentang perjalanan panjang yang dilakukan oleh para ahli hadis, di mana mereka memiliki prinsip, kalau saja bukan karena adanya sanad, niscaya semua orang bisa berkata apapun yang dia kehendaki. Laula sanad laqala man syaa ma syaa. Itu. Kalau bukan karena adanya dengan setelah izin Allah, kalau bukan adanya ilmu sanad, maka everyone talks whatever they want gitu. Panjenengan ngertos ora? Ngertos panjenengan. Orang mana antum? Jakarta. Masya Allah. Oh ini tadi udah janji nggak bakal nanya ya, Afwan anak tanya nih. Ya, Afwan. Tinggal antum kayak belum ada tanya nih Pak Imam nih. Ya. Jadi kalau bukan karena ilmu sanad, ini agama bisa hancur. Semua orang bakal berpendapat. Dan memang sekarang semua orang berpendapat tanpa sanad ilmu, tanpa ilmu. Semua orang ngomong di media sosial, semuanya ngomong. Ya itulah menunjukkan apa? Sedikitnya ilmu di kalbu-kalbu orang-orang yang banyak ngomong tanpa ilmu. Semuanya ngomong. Ya, seorang ustadz misalnya apa gitu istrinya cuap-cuap di media sosial, komentar semua orang tuh ya. Ada berita ini semuanya komentar. Semua orang komentar sekarang tanpa ilmu. Ini menunjukkan apa? Ini rendahnya keilmuan mereka. Di antara contoh Syu'bah rahimahullah, yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj, pioner ilmu ilal hadis. Pioner ilmu ilal al-hadis, itu ilmu yang paling rumit, paling khafi, paling tersembunyi, paling detail dalam ilmu hadis, namanya ilmu ilal al-hadis, yaitu ilmu tentang kritik kecacatan sanad-sanad atau hadis-hadis. Itu hanya pakar yang tertinggi yang bisa melakukannya. Di antaranya misalnya ini Syu'bah bin Al-Hajjaj. Di antaranya misalnya Al-Imam At-Tirmidzi, dan tentu sebelumnya Imam Al-Bukhari itu ahlinya juga. Dan di antaranya di kalangan mutaakhirin Ibnu Rajab Al-Hanbali, karena beliau mensyarah ilal Al-Tirmidzi. Jadi ilmu ilal al-hadis ini ilmu yang tinggi, di antara ilmu tertinggi di ilmu hadis.
Antum baca kitabnya, insya Allah nggak bakal paham, nggak bakal. Selain nggak paham bahasa Arab juga ya, isinya tuh masya Allah. Nama-nama jarh dan ta'dil, rijal-rijal hadis, dan banyak sekali hal-hal yang kalau membaca itu harus betul-betul fokus dan konsentrasi, dan memang harus punya perbekalan dan perbendaharaan yang luas tentang ilmu hadis. Nah, Syu'bah bin al-Hajjaj ini pionernya. Ya, masyhur sekali di kalangan ulama hadis. Yang mana Syu'bah ini ketika beliau masih dulu, di antara track record beliau, yang mana beliau telah melakukan perjalanan panjang selama 1 month full 1 month, 1 bulan penuh. Cuman buat apa? Hanya untuk mendapatkan satu hadis dari jalur periwayatan yang belum pernah dia dapat. Hanya untuk bertemu dengan beberapa individu atau satu individu mungkin yang darinya dia pengen dapat jalur hadis ini, padahal dia punya hadis itu udah hafal dengan jalur lain dari individu lain, dari sanad lain. Dia pengen dapat satu sanad dari satu hadis yang sebenarnya hadis tersebut sudah dia tahu. Dan perjalanannya 1 bulan itu kan. Bukan dari jam 5 sore sampai sini jam 6, 1 jam itu namanya. Naik motor pula. 1 bulan. Kendaraannya apa? Gimana kalau kendaraannya onta? Lama ya itu karena kendaraannya onta itu. Nggak ada kendaraan speedy ketika itu. Onta. Kuda lah paling cepat. Itu pun nggak mungkin sejauh itu dia berjalan dengan kuda. Nggak tahan kudanya. 1 bulan buat dapetin 1 jalur hadis saja. Makanya kalau misalnya kita melihat cerminan salaf ini dan merefleksikan ke penuntut ilmu zaman sekarang termasuk ana juga, kita akan mendapatkan kesedihan. Kontrasnya itu keterlaluan. Semangatnya itu jauh berbeda antara langit dan sumur lapindo, ya, jauh, ya. Demikian pula halnya dengan Jabir bin Abdullah. Nah, ini lebih tinggi lagi nih derajatnya, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Beliau pernah bercerita gini, telah sampai kabar kepadaku bahwa ada seorang sahabat Nabi telah mendengar satu hadis dari Rasulullah SAW yang mana hadis itu belum pernah saya dengar. Ya, ada yang ngabarin, fulan di sana pernah mendengar satu hadis dari Rasulullah yang tidak pernah didengar oleh Jabir ini hadis tersebut. Maka apa? Aku segera membeli unta. Unta itu ibarat mobil kalau zaman sekarang, kawan. Langsung beli mobil buat nyari hadis. Ya. Kif. Antum beli mobil buat apa? Nyari? Enggak ada yang dicari sebenarnya. Ya mobil yang dicari, ya kan? Nyari kesenangan. Ini beli unta langsung. Dan aku siapkan semua bekal. Kemudian aku pergi ke negeri Syam dengan menempuh perjalanan selama 1 bulan. Pakai unta 1 bulan. Unta modal sendiri, bekal modal sendiri, jalan tenaga sendiri biiznillah taala. Setibanya di Syam, aku langsung menuju rumah orang tersebut dan rupanya dia adalah Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais al-Ansari. Abdullah bin Unais. Ketika sampai di rumahnya, maka aku mengetuk pintu dan keluar seseorang. Maka aku katakan pada orang tersebut, tolong beritahu Abdullah bin Unais, tolong beritahu beliau bahwa Jabir ingin bertemu dan ia menunggu di depan rumah. Kata Jabir. Maka orang tersebut pun kembali lagi kepada Jabir dan berkata, Waalaikumsalam. Apakah Anda Jabir bin Abdullah? Maka aku berkata, iya benar, saya Jabir bin Abdullah. Kemudian orang tersebut masuk kembali menemui Abdullah bin Unais. Lalu keluarlah itu sang Abdullah bin Unais dan langsung memelukku, yaitu meluk Jabir bin Abdullah. Dan aku pun memeluknya. Kemudian berkata, yaitu Jabir, enggak basa-basi cuma, enggak. Bukhir nanti, Masya Allah, ya majelis dulu kum. Enggak ada majelis-majelisan. Antum kalau suka majelis, antum yang suka majelis. Isinya yukul doang, makan doang isinya.
Aku telah mendengar kabar. Ini sebulan perjalanan loh, nggak ditanya gimana perjalanan taap gak, gimana? Wah sawah, enggak ya. Anda nginep dong di sini 3 malam, enggak gitu. Langsung to the point. Aku telah mendengar kabar, engkau pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW tentang masalah kezaliman yang belum pernah aku dengar. Masalah hadis tentang masalah kezaliman, barang siapa yang di antara kalian yang punya kezaliman terhadap saudaranya, falyuhallilhu, maka hendaklah dia halalkan segera sebelum hari dan di mana tidak ada tebusan, gitu. Itu hadisnya. Dan hadis tersebut belum pernah aku dengar. Dan aku takut kalau aku mati duluan sebelum mendengar hadis tersebut. Aku takut kamu mati duluan. Padahal aku belum dengar hadis tersebut. Jadi dia lebih khawatir apa? Belum dengar tuh hadis. Paham gak ikhwan? Ada nggak di antara murid kita yang bilang gitu ke ustadznya? Ustadz tolongin, jangankan satu hadis deh. Tolong ajarkan anak usul fikih. Kata muridnya nih ke ustadznya. Sebelum anak mati, Ustadz, anak boy jangan mati dulu semua pelajaran usul fikih. Kata ustadznya, mati aja loh cepetan. Ngerepotin aja, bayar kagak, gitu. Hah? Ada nggak murid kayak gitu? Panitia kajian aja nggak ada yang kayak gitu. Isi kajian Ustadz di sini saat sebelum Ustadz mati itu nggak ada. Atau sebelum kami mati, kami mau menyimak Ustadz sebelum kami wafat itu nggak ada. Jabir bin Abdullah, tolong sampaikan kepada saya satu hadis tersebut. Saya pengen mendengarnya langsung dari orang yang pernah mendengar dari Rasulullah gitu loh. Itu berarti berharga banget itu hadis itu. Yang didapat dari lisan dari sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah itu nilainya itu berat dan besar. Kalau kita kan sekarang kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khusyuk ya dibangunin istiqomah nih. Tumakninah ya. Iya. Baik. Ikhwas sekalian ini lihat dua kisah ini cerminan zaman salaf. Dan kalau kita melihat bagaimana kekitaan kita, maka kita akan melihat betapa memalukan dan manjanya kita. Tapi Anda nggak mengatakan bahwasanya kita seperti mereka yuk. Cari onta, jalan ke Bandung. Enggak juga. Ya. Maksud Anda di sini, kalau mereka 1000 kali lipat tenaga lebih dari kita untuk merakannya, untuk ilmu, maka kenapa kok kita tuh minimalis gitu loh. Dan perhitungan banget sih soal uang, soal duit, dan seterusnya demi ilmu. Kadang-kadang ada ikhwan bertanya kepada Ustaz, afwan, kajian antum yang di Jakarta Timur mana aja ya saatnya? Anak nggak jawab. Anak nggak jawab. Ya, ditanya lagi, di mana Ustaz? Mohon afwan, anak kasih yang di Bekasi. Anak kasih yang di Jakarta selain Timur. Waduh Ustaz, jauh Ustaz. Anak diemin atau anak tahzir langsung dia. Kenapa? Ini apa ya? Pertama, mendowngrade dirinya sendiri, menampakkan dirinya bahwa dirinya pemalas. Antum jangan tanya gitu ke seorang ustadz. Ustadz, kajian ustadz yang di Jakarta, ini mana nih? Ada nggak kajian ustadz yang dekat Jati Bening sekitar sini? Jangan nanya gitu, ustadznya bakal sebel soalnya. Ya, antum ngapain nanya gitu, mau hadir? Iya Ustaz, taib anak ada kajian di Durenjaya misalnya kan Jawa ya. Ya. Waduh Ustaz, jauh Ustaz. Antum pikir anak ke sana itu naik on kinton apa? Gitu kan? Kadang gitu. Ya, teman-teman Jati Bening, ini Jati Bening kan ya? Iya, coba nanti kita Ustaz, Afwan minta jadwal Ustaz yang mungkin di Bekasi. Durenjaya, misal, anak udah nggak lama nggak di sana lagi, misal aja, atau Mustika Jaya tuh, ya, kan lumayan jauh dari sini tuh. Antum terus orang bilang, aduh Ustaz agak jauh Ustaz, Afwan Ustaz, ya Allah, anak pikir, antum pikir tuh anak ke Mustika Jaya, ke Durenjaya naik apa? Buruk, on kinton, terus anak pakai Kamehameha gitu? Enggak, anak naik motor. Bahkan antum mungkin punya mobil, untuk naik mobil, anak naik motor. Makanya kenapa sampai sekarang anak masih naik motor aja kajian, kecuali kajian terlalu jauh ya. Bahkan ke Cengkareng aja anak naik motor.
Pertama karena merasa berharga, antum tuh berharga, antum semua tuh berharga dari segi dulangan pahala gitu loh. Semakin antum faham, semakin antum mengamalkan, itu berharga banget buat akhirat ana biiznillah kalau Allah terima amalan ana. Itu pertama. Kedua, semakin kita itu berjuang untuk ilmu, itu insya Allah semakin merasa ilmu ini berharga gitu loh. Ada kesan ilmu ini gitu loh. Jangan nyari instan, nyari dekat, harus masjid dekat rumah anak. Kalau masjid nggak dekat rumah anak, nggak mau anda datang. Walaupun ngesot nggak mau anda datang. Maunya dekat rumah anak yang bisa anda jalan dekat, nggak usah pakai motor, nggak usah pakai mobil. Ini pikiran yang harus sekarang kita ini tahulah diri kita jemaah sekalian. Sebagai murid, sebagai talib, ya. Ketika antum melihat guru lebih jauh rumahnya dari antum, antum yang malu harusnya, bukan malah justru nyari yang terdekat. Antum yang malu. Guru lebih jauh rumahnya, antum lebih dekat rumahnya. Tahunya guru yang lebih cepat datangnya. Ajib. Itu yang anda rasakan dari seluruh DKM kecuali ini sih. Seluruh DKM tanpa kecuali sini. Kok kecil anak tadi emang terlambat. Kalau di sini anak yang terlambatnya. Tapi di seluruh DKM panitia lebih sering anda duluan yang lebih datang. Kajian rutin maksudnya. Kecuali kalau anak terjebak macet. Ini ajib. Kalau kita melihat hadis ada cerita-cerita ini miris sebenarnya, cuman kita harus menahan. Memang udah zamannya udah beda. Zaman ketika kita penuntut ilmu lebih memilih yang instan. Karena instan, cepat, nggak ada effort yang lebih mudah hilangnya. Sebagaimana kata mereka, easy comes, easy goes. Yang mudah datang, mudah pula pergi. Tapi ketika ada effort, usaha maksimal, betul-betul niatan, insya Allah ilmu itu melekat jemaah sekalian. Insya Allah. Dan ana wasiatkan ke antum, jangan cuman mau ngaji di rumah atau di masjid yang dekat saja. Cari walaupun agak jauh. Apalagi ngaji-ngaji kitab. Begitu. Lihat salaf kita, mereka berkorban. Enggak manja seperti kita. Ngerengek kemudian, Ustadz datang dong ke kecamatan saya, gitu loh. Ya Allah, mental seperti salah jemaah. Makanya ilmu teman-teman, ilmu kita ini nggak tercermin di media sosial. Kelihatan ilmunya orang-orang manja, nggak mau berjuang untuk ilmu, tapi lebih mudah berkomentar. Itu refleksinya jemaah. Tapi kita lanjut. Ini dia Abu Zur'ah juga nih. Abu Zur'ah dan Muhammad bin Nasr dan juga lainnya. Mereka rela mengadakan perjalanan jauh dengan kaki mereka dalam rangka menuntut ilmu. Mereka rela melakukan perjalanan jauh dan keras yang tidak dilakukan untuk tujuan lainnya. Ditambah lagi dengan rasa letih dan lelah serta beban perjalanan yang begitu berat. Namun walaupun demikian, kenikmatan menuntut ilmu itu kenikmatan yang membuat mereka lupa akan beratnya beban perjalanan. Yang membuat anak lupa beban naik motor. Sejujurnya ikhwan, ban belakang anak itu udah agak sedikit nggak tahu tadi muskilah itu agak gimana, kalau kempes itu gimana ya? Antum kalau ngerem bannya kempes kan jadi gini-gini kan? Geol-geol itu yang terjadi itu. Alhamdulillah Allah lindungi anak. Tadi yang terjadi celangkap karena anak agak ngebut di suatu spot. Allah jaga anak alhamdulillah. Tapi beban itu nggak kerasa ketika anak ingat wajah-wajah antum ketika di bulan Ramadan. Iya. Ingat gak waktu kita bertemu di bulan Ramadan ya kan? Ngapain coba? Ngapain di bulan Ramadan? Kajian apa buka bersama? Kajian, buka bersama juga ya. Masya Allah melihat semangat antum, Masya Allah, Masya Allah ini tulabul ilmu, para penuntut ilmu itu mereka, Masya Allah ketika itu anak ingat antum. Anak ingat keumumannya, nggak ingat single wajahnya, anak lupa. Tapi rata-rata matanya dua, anak ingat, Masya Allah tuh. Masya Allah ini ajib nih mereka berkumpul sabar nungguin anak waktu itu. Anak juga telat karena ngirim paket juga, anak jadi telat. Tapi semangat ada dan mengingat antum, Masya Allah, dan semangat antum itu mengobati beban sebenarnya. Maka ikhwah sekalian, di antara hal yang membuat kita lupa akan beratnya perjalanan adalah janji Allah. Kemudian kebaikan yang akan kita dapat ketika kita sampai berupa ilmu syar'i, pemahaman yang benar, persahabatan yang baik, ukhuwah Islamiyah, dan tentu dari awal sampai akhir itu pahala dari Allah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ikhwas sekalian. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata,
Seluruh pujian yang ditujukan kepada seorang hamba yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran merupakan buah dan hasil dari ilmu. Semua dalam Al-Quran. Kalau Allah memuji suatu golongan, pasti pujian itu kenapa dipuji? Pasti disebabkan apa? Buah dan efek dari ilmu. Sebaliknya, seluruh celaan yang ditujukan oleh Allah kepada hamba yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, itu semua pasti bersumber dari kebodohan serta akibat dari kebodohan. Mesti gitu. Segala hal yang terpuji dalam Al-Quran, pasti penyebabnya adalah menunaikan ilmu syar'i. Dan segala celaan dalam Al-Quran, pasti penyebabnya adalah tidak menunaikan atau tidak memahami atau tidak mengetahui ilmu syar'i. Ya. Settingan di sini gimana ya kawan? Azan Isya atau gimana? Anak kan baru pertama di sini untuk kajian rutin. Azan dulu. Lanjut dulu. Atau lanjut dulu sambil azan dulu gitu. Kayak yang benar yang mana ini ya kawan? Anak salah dengar atau gimana? Azan dulu. Oke, begitu aja ya. Ini takmirnya mana takmirnya? DKM mana DKM? Yang mana DKM yang mana? Antum menurut antum gimana nih? Lanjut dulu. Terus nanti setelah Anda selesai baru sholat. Anda langsung qomat apa azan dulu? Anda selesaiin sekarang aja lah biar langsung qomat. Kemudian ikhwas sekalian, judul buku yang ada di tangan Anda ini adalah Ma'alim fi Thariq Talabil Ilm. Petunjuk dalam menuntut ilmu. Ini merupakan sebuah judul yang memiliki cakupan luas yang banyak berorientasi seputar permasalahan penuntut ilmu tentang hal-hal yang dapat bermanfaat baginya, hal-hal yang dapat mengotori perjalanan menuntut ilmunya, serta hal-hal yang dapat mengeruhkan kejernihan serta kemurniannya. Taib. Pernah gak antum merasakan atau dengar orang, ikhwan teman antum, dulu waktu anak awal hijrah, anak itu hadir di kajian Ustadz Fulan, hadir di kajian itu, air mata anak keluar ngucur. Sekarang itu kering. Ya dari kajian tuh kayaknya nggak ada. Padahal ada panitia kajian. Padahal anak ngaji sama Ustadz yang sama. Kalau dulu itu luber air mata. Sekarang maksain nangis nggak bisa. Pura-pura pun nggak bisa. Malu bahkan sekarang. Ada apa gerangan? Ya kan gitu. Ada nggak yang pernah merasa kayak gitu ya kan? Beda kan? Beda. Ya. Antum kalau nangis gimana? Bisa nggak peragain nangis? Kalau antum nangis semua ketawa, itu herannya. Ya. Nah, penyebabnya adalah tidak ada atau tidak mempelajari manhajiyah menuntut ilmu atau tidak mengamalkannya. Jadi ada ilmu namanya manhaj. Manhaj itu caranya, sikapnya gitu loh. Nah, di antara cabang ilmu manhaj adalah manhaj fi talabil ilm. Metodologi atau manhajiyah atau bagaimana menyikapi dalam rangka menuntut ilmu gitu loh. Kalau awal-awal hijrah kan nangis-nangisan dan seterusnya, mudah nangis, mudah taubat. Ya namanya juga orang di awal kan kayak gitu. Tapi kenapa kok bisa bosen, bisa nggak nangis lagi, susah, keras, nggak keras hatinya. Kenapa bisa gitu? Kenapa nggak khusyuk lagi? Ada yang salah di metodologi. Dah gitu. Di antaranya ada yang salah di metodologi menuntut ilmu. Entah di niatnya, entah di tujuannya, entah di memang cara belajarnya, entah di pemilihan gurunya, entah di atmosfer lingkungannya, entah di bacaannya. Banyak hal yang semua itu dibahas di sini. Ya. Kalau di antara kita ada yang dari awal nuntut ilmu sampai sekarang itu masih resep ilmunya sampai ke hati, kalau mau nangis sok nangis tetap bisa nangis, bagus, alhamdulillah. Nggak perlu tunjuk tangan. Saya Ustaz kayak gitu Ustaz, nggak perlu tunjuk tangan. Anda nggak mau tahu. Ya, ya insya Allah semua dari antum seperti itu, masih tetap betul-betul hatinya hidup untuk ilmu. Ya. Tapi kalau misalnya antum kontras antara dulu awal hijrah sampai sekarang itu kontras, beda. Maka kabar gembira buat antum ikut kajian ini. Ya, ini obatnya. Ya kan? Ya enggak? Kelihatannya antum udah lama gak nangis nih. Ya. Kayak tangan antum kalau ngehajar dia kayaknya enak biar sampai nangis nih.
Iya. Ya. Jadi kalau antum udah lama bingung, nggak ada pegangan buat nuntut ilmu, selama ini nuntut ilmu betul-betul kajian, dengerin radio ini, dengerin channel ini, masya Allah, masya Allah. Tapi kok hambar rasanya, maka busro, absir, ini kajian buat antum. Ya, untuk terus tegak. Makanya kita ini kitabnya agak tebel, nggak apa-apa, ya kan? Nggak khatam ini insya Allah khatam. Nah, udah punya istri 3 baru khatam insya Allah. Ini lama khatamnya insya Allah. Ya, khatamnya lama. Ya, jadi panitia insya Allah nggak mematokkan harus cepat khatam kan? Ya kan? Ya udah kita baca 1 halaman per pertemuan ya. Ini ada 280 halaman ya insya Allah. 280 pertemuan lumayan kan ya? Lumayan, udah berapa banyak yang wafat itu dari antara kita ya, masya Allah. Tapi anak berharap umur panjang buat anak dan juga antum biiznillah taala. Sebenarnya ini kondisi ini menakutkan ini. Satu ruangan, nggak ada yang pakai masker ini. Ini bahaya banget ini orang-orang. Mudah-mudahan Allah lindungi semua ini ya. Aneh yang repot ini soalnya. Kira ada tiap hari ketemu orang. Tapi semoga Allah lindungi antum semua dan juga anak insyaallah. Ya, semoga Allah lindungi keluarga kita biiznillah taala ya. Ajib ini ya, masya Allah, nggak ada yang takut ini. Antum ilmunya tinggi ya, hanya takut pada Allah Taala. Nggak tahu antum ilmunya tinggi apa emang bodoh atau gimana nih, kan nggak tahu nih, nggak tahu anak. Iya, lihat deh. Kalau misalnya ada semua orang telanjang ya, dan 1 orang pakai pakaian, yang aneh kan yang pakai pakaian ya. Lah ini yang aneh nih, Timana sendiri yang aneh. Ada kata takutlah sama Allah Taala. Antum jangan takut masih. Gimana antum? Takut sama asih kok ini yang ditutup. Oh sinus. Ya. Taib. Masya Allah. Kemudian lanjut ya. Di dalamnya terdapat pembahasan yang panjang seputar ilmu dan keutamaannya dengan menyebut nas-nas dari Al-Quran dan juga hadis-hadis tentang keutamaan ilmu dan penuntutnya. Telah lampau disinggung tentang firman Allah Ta'ala di surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut padanya hanyalah para ulama. Ilmu itu sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri adalah rasa takut, ada khasyah. Khasyah. Ilmu itu adalah khasyah. Ya, atau bisa dikatakan kalau dari segi hakikatnya, bukan dari segi bahasa. Ilmu adalah khasyah. Khasyah adalah ilmu. Seseorang tidaklah pantas menyandang gelar ilmu kalau dia tidak takut sama Allah. Sebaliknya, seseorang tidak pantas disebut takut sama Allah kalau dia tidak berdasarkan ilmu. Jadi ini 2 hal yang mutalaziman, melazimkan satu sama lain. Sungguh manusia yang paling mengenal Allah Ta'ala, dialah manusia yang paling takut kepada Allah. Dan telah banyak karya tulis yang ditulis oleh para salaf yang khusus membahas tentang keutamaan ilmu dan akhlak para penuntutnya. Oleh karenanya, di sini saya tidak akan panjang lebar membicarakan tentang hal ini, namun saya cukupkan dengan menyebutkan kepada anda sabda Nabi SAW yang maknanya, atau anda baca juga Arabnya, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah buat dia jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya kepada para penuntut ilmu sebagai tanda keridhaan terhadap apa yang dia perbuat, yaitu menuntut ilmu. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Orang yang alim dalam artian syar'i, bukan alim dalam artian Indonesia. Orang yang alim berilmu akan diistighfarkan buat dia oleh siapa? Penduduk langit dan bumi. Orang yang alim di sini bukan istilah Indonesia. Indonesia orang alim itu apa? Pakai baju koko, ya, sorban, atau enggak pakai sorban, mungkin jenggotan, alim tuh. Ya kan? Antum di kantor aja deh. Jenggot berapa helai aja udah jadi modal buat jadi orang alim. Disebut ustadz bahkan. Iya. Salat zuhur berjamaah aja pas istirahat, salat zuhur berjamaah kelihatan alim, teduh pandangannya, tunduk ya. Karena bokeh ya, terus habis itu jalan dihilang alim dengan jenggot, masya Allah. Antum di masjid pom bensin aja, di musola pom bensin, modal jenggot dan celana cingkrang aja antum udah disuruh jadi imam, iya kan? Iya, di rest area, Pak silakan Pak. Wah, mau dibawa deh, masya Allah. Iya, padahal di majelis dibully terus sama ustadznya.
Iya, tapi Masya Allah di pom bensin dia jadi ustadznya gitu, Masya Allah, Ustadz rest area dia tuh. Iya, KM 288 Ustadz rest area itu. Jadi ustadz dadakan, Masya Allah. Iya, lihat, penampilan aja itu bisa menipu ya, tapi Allah lebih tahu tentang hakikat seseorang. Jadi alim di sini bukan istilah Indonesia, tapi alim secara syar'i, yaitu orang yang takut sama Allah. Orang yang betul-betul berilmu dan memupuk ilmunya terus dengan rasa takut kepada Allah, sehingga ilmunya tumbuh semakin alim. Maka yang seperti ini, man fis samawat, man fil ard, yang di langit yang di bumi beristighfar buat dia. Ya Allah, ampunilah orang alim ini. Ya Allah, ampunilah orang alim ini. Gitu. Karena orang alim itu takut sama Allah. Dan orang yang takut sama Allah, dia tidak akan berbuat zalim kepada makhluknya. Makanya dimintakan ampun. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, wal hitanu fi jawfil ma, dan juga ikan yang ada di dasar laut, ikan di dasar laut, Masya Allah. Pernah nggak kenalan sama antum? Nggak tahu antum siapa, tapi ikan ini dengan bahasanya biiznillah ta'ala mendoakan orang yang berilmu syar'i dan mengamalkan yang takut pada Allah, itu untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sampai sebegitunya itu. Berarti siapa yang di semesta ini itu beristighfar untuk orang-orang yang berilmu, dan ini nggak terbatas untuk ustadz. Bahkan belum tentu ustadz juga disebut alim sebenarnya, belum tentu. Lihat dari kelakuannya, lihat dari ilmunya, lihat dari khosyahnya, rasa takutnya. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala lailatul badri 'ala sa'iril kawakib. Kemudian seorang alim dibandingkan dengan ahli ibadah. Ada alim, ada abid. Alim ini ahli ilmu, takut sama Allah. Abid ahli ibadah dan belum tentu punya ilmu, bahkan seringkali nggak punya ilmu. Fadilah dan keutamaan alim di atas abid ka fadlil qamari lailatul badri ala sa'iril kawakib, seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Purnama, bulan purnama, lailatul badri, di malam purnama, ya. Itu tentu full moon itu kan seindah-indah, ya, setelah gerhana ya, full moon itu seindah-indah bentuk bulan gitu ya, shape-nya bagus Masya Allah dan menerangi dia. Dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Seberapa bintang menerangi bumi? Enggak seberapa, enggak sama sekali. Dan penerangan dari bulan, Masya Allah, biiznillah ta'ala, Anda pernah melihat nuansa warna yang nggak bisa dideskripsikan, nggak bisa juga dilukis oleh manapun, bahkan dipotret oleh kamera nggak bakal bisa kena, karena kamera terbatas kan pewarnaannya. Wallahi Anda pernah melihat di suatu desa, malam-malam anak ke pinggir sawah, di saung, bukan di pinggir sawah tuh gubuk gitu ya. Itu Anda melihat sawah, hamparan sawah, atasnya purnama. Anda melihat refleksi di sawah tersebut, warnanya itu nggak bisa Anda omongin sekarang. Nggak tahu, Anda nggak tahu itu warna apa, dan ajib gitu loh, ajib gitu, bayang-bayang ini wajib, susah diomongin. Ya, kalau antum mau tahu kayak gimana, yuk kita ke sana yuk. Iya, ajib. Di malam purnama, nah yakin antum juga pernah melihat hal seperti itu, pokoknya malam purnama. Indah banget Masya Allah. Nah, bulan purnama ini seperti orang alim. Abid itu seperti bintang-bintang. Dia seperti perhiasan, tapi sebenarnya nggak berefek nggak memberi manfaat. Cuman perhiasan. Oh ada bintang, oh ada bintang. Begitu ketika antum melihat seorang alim betul berilmu dan banyak orang-orang yang ahli ibadah. Mungkin kadang antum melihat orang alim ini pakaiannya biasa, ya, bajunya kaos, dagadu pula kaosnya, ini kayak bukan orang alim nih. Ya, terus habis itu celananya biasa aja. Tapi abid apa namanya? Kayak antum nih kayak Masya Allah pakai baju Pakistan, ya. Yang di belakang antum itu tas. Ya. Antum kan belum kena kan, tadi kan udah dua. Terus bawa tasbih, ya. Abid, ya. Orang kita nyebutnya apa? Alim. Padahal alim tuh nggak gitu-gitu amat, ya. Maka fadilah alim dibandingkan dengan abid seperti Badr, malam purnama, bulan purnama. Dan Masya Allah manfaatnya beda. Coba aja antum minta fatwa dari abid, orang yang ahli ibadah, ngawur. Minta fatwa dari orang alim,
insya Allah benar. Begitu. Seperti antum mencari petunjuk cahaya untuk perjalanan malam antum dari bintang. Ya enggak dapat. Tapi kalau antum bernaung dengan bulan, kelihatanlah walaupun samar. Kelihatan. Nah begitu. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama pewaris Nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinara wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Innama warathul ilm. Para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa mengambil ilmu, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Ya, jadi kalau kita mau jadi pewaris nabi, warisannya ilmu, ya. Tapi bukan ilmu kalam, bukan ilmu filsafat, tapi ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu ilmunya para nabi. Betapa indah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dia berkata, jika saja ilmu itu hanya dapat mendekatkan diri kepada Allah saja, cuman itu doang, dan dapat menjadikan orang yang berilmu setara dengan alamnya para malaikat serta penghuni langit, niscaya itu sudah cukup menunjukkan akan kelebihan dan kemuliaan ilmu. Sudah cukup. Ya. Kalau misalnya antum dijanjikan, kalau antum punya ilmu diamalkan, maka kelebihan antum adalah dekat pada Allah dan sejajar derajatnya dengan para malaikat. Dah gitu dong. Sebenarnya udah cukup. Cuman kita orang duniawi gitu loh. Jadi kadang ngelihatnya nggak gitu ngelihatnya. Ya, gitu cuma dekat sama Allah dong. Nganggapnya itu kok dekat sama Allah tuh kayak gak ada nilainya. Masya Allah, ini derajat tertinggi, ikhwan. Ya, antum beramal dengan amal tersebut, antum dekat sama Allah, itu sebenarnya udah cukup itu derajat tertinggi. Lantas bagaimana lagi kalau kemuliaan di dunia dan akhirat sangat tergantung pada ilmu antum. Sangat tergantung bagaimana keilmuan antum, dan dia menjadi syarat untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Jadi kalau mau selamat harus dengan ilmu. Kalau misalnya cuma diiming-imingi bahwasanya antum dekat sama Allah, itu sudah cukup. Tapi ternyata Allah berikan bonus kemuliaan di dunia juga untuk orang-orang berilmu. Iya betul. Semua orang berilmu akan ada yang ngikutin insyaAllah. Dan ilmu tersebut kalau diamalkan menghasilkan cahaya dan juga wibawa bagi orang. Biiznillah ta'ala. Dan orang kalau berpura-pura berilmu tetap banyak musuhnya. Walaupun dia pakai pakaian terbaik gitu loh. Tapi kalau dia nggak punya ilmu, tapi mewujudkan diri seolah-olah dia orang paling berilmu atau orang berilmu, tetap akan ketahuan dia itu bukan berilmu. Maka di masalah ilmu teman-teman sekalian, bukan untuk supaya antum diagungkan. Tapi jujurlah dalam menuntut ilmu, dan izzah itu dari Allah. Allah yang akan menitipkan rasa cinta teman-teman antum di hati mereka kepada antum kalau antum berilmu. Antum nggak perlu menagih cinta orang-orang. Nggak perlu. Saya berilmu loh, kok nggak suka sama saya? Nah, nggak ada ustadz kayak gitu kan? Nggak ada ustadz kayak gitu kan? Antum ada Facebook nggak? Ada Facebook. Ada akunnya apa namanya? Takut ya blokir ya? Enggak ada blokir. Apa Facebooknya apa namanya? Anak Facebooknya apa? Antum udah lihat postingan terbaru ada nggak? Belum. Yang mana antum lihat postingan terbaru? Anda mau lihat apakah ada di daftar like ada nama antum nggak kira-kira? Ada nggak ustadz kayak gitu? Nggak ada ustadz kayak gitu. Nyari cinta dan mengharapkan menagih cintanya orang padanya nggak ada. Nggak perlu. Antum nggak perlu cari seperti itu. Nuntut ilmu udah ikhlasin lillahi ta'ala supaya selamat dunia akhirat. Allah yang akan menggerakkan hati orang-orang untuk mencintai antum. Jadi jangan menuntut ilmu supaya nanti Anda disukain sama orang. Anda punya pengikut banyak yang megang rebana di sekitar Anda nanti. Pengen kayak gitu? Enggak usah. Ngapain ya, Beb ya? Ngapain pakai rebana kayak gitu? Enggak perlu sampai kayak gitu. Marawisan, ya, kasidahan, ketimpringan, dekat. Enggak perlu. Enggak perlu diagung, enggak perlu cari pengagungan orang. Allah yang akan menundukkan kalbu manusia untuk mencintai antum. Kadang-kadang ahli ilmu yang hak berbicara kebenaran, nggak peduli dengan penilaian manusia, ada yang mencela. Wah, ini nggak benar nih ustadznya. Tapi antum yakin nggak sebenarnya lisan orang tersebut jujur dalam mencela? Belum tentu, ikhwan. Bisa jadi hati ngakuin ini ustadz benar sebenarnya, cuman saya nggak mau terima karena beda dengan komunitas saya, kelompok saya, hawa nafsu saya. Jadi belum tentu orang yang mencela itu berarti dia membenci. Bisa jadi itu cara mengungkapkan cintanya.
Cuman kepleset lidah aja. Nah gitu. Kemudian teman-teman sekalian ikhwan. Wahai sekalian pembaca yang semoga Allah Ta'ala muliakan kalian. Di sana ada banyak pertanyaan yang seringkali terdengar oleh kita dari orang-orang yang kita cintai. Di mana di antara mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya menghafal banyak matan? Matan, Mbak. Jangan pakai N. Tambahin N lagi setelah sebelum T, mantan. Anda pernah nulis status tulisan tentang masalah matan, ajrumiyah, matan ini. Ada komentar, Ustadz kok ngomongin mantan sih? Ya salah, ngapa saya nggak ngomongin mantan? Antum harus tahu dong, matan itu apa? Matan itu adalah lafal-lafal atau kalimat-kalimat dari ulama ya untuk merumuskan suatu hukum atau untuk faedah-faedah ilmiah di bidangnya. Matan misalnya, contoh yang paling populer di kitab Matan Abi Syuja' isinya adalah kompilasi hukum-hukum fikih ringkas, matan itu namanya. Buku ini matan di teks, matan itu teks, kitab teks itu matan gitu loh. Nah, matan, bagaimana menghafal banyak matan, misalnya usul salasah. Itu kan usul salasah isinya kalimat-kalimat kan? Itulah matan. Tapi kalau setebel ini bukan matan namanya, ini udah buku jadinya. Ya, matan, berapa halaman gitu. Bagaimana caranya menghafal Al-Qur'an? Ini juga nih pertanyaan nih, ana yakin nanti ana berikan janji ya, ikhwan. Antum bakal banyak tersundut. Tahu tersundut? Kayak disundut rokok tuh. Ces, itu rasanya. Nanti di kajian-kajian berikutnya, ana berikan kabar gembira dari sekarang. Qalbu antum akan banyak tersundut nanti. Kalau udah sampai masalah hafalan, masalah ini, masalah ini, akan kena antum nanti. Makanya ana harus ready dari sekarang. Siap-siap dicambuk. Ya. Yang baperan harus dari sekarang punya firewall. Ya. Benteng supaya nggak berperan, bakal anak cecar nanti antum nanti. Hati-hati ya, udah tegang kan? Hati-hati. Iya, tenang aja, nggak ada tanya kok. Paling Anda suruh duduk sini aja, tenang aja, nggak ada tanya. Iya, besok kayak nggak mau lagi duduk sini nih, ya. Buku dengan matan apa yang saya harus memulai? Buku apa yang seharusnya saya baca? Pelajaran apa yang perlu saya hadiri? Dan ada juga yang bertanya, saya telah banyak menghadiri majelis dan berlama-lama di dalamnya, namun tatkala saya keluar darinya, saya tidak merasakan adanya hasil yang diinginkan. Pernah enggak antum merasa seperti itu ya kawan? Lama ngaji atau ikut kajian, keluar itu enggak ada apa-apa ya? Udah enggak ada. Kena lucunya doang. Enggak ada isinya. Pas ditanya tadi, Ustadz nyampein apa? Enggak tahu, lupa. Itu terjadi di beberapa majelis jenaka, majelis lucu, majelis lawak terjadi. Nggak ada isinya. Maka itu bukan nuntut ilmu. Harus ada efek, harus ada perubahan, harus ada poin yang masuk ke qalbu antum. Ini masalah ustadz, ini masalah antum. Maka harus kita ini nuntut ilmu, ada skalanya dan ada perencanaannya. Kalau misalnya nuntut ilmu ini, saya majelis ini ada feedback, atau bukan feedback, ada faedah buat saya sehingga keluar ketika pakai sendal masih ada yang terngiang di kalbu saya faedah-faedah tersebut. Bukan cuman yang penting ikut, yang penting hadir, dapat pahala, betul insya Allah dapat pahala. Tapi apa kemudian follow up-nya setelah itu? Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut walaupun berbeda-beda ungkapannya, namun pada hakikatnya memiliki satu makna dan semuanya menunjukkan semangat sang penanya dan dengan niat yang baik di dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Perkara ini bukanlah perkara yang baru, karena orang-orang terdahulu telah menulis tentang masalah ini. Kalau saja ada salah seorang dari kita yang berkenan menyebutkan nama-nama kitab dan risalah yang menulis seputar permasalahan ini, niscaya akan menghabiskan waktu yang sangat banyak. Namun cukup bagi kita untuk ketahui bahwa ada puluhan kitab baik yang ringkas maupun yang panjang yang membahas tentang masalah manhajiyah dalam menuntut ilmu. Sebelum masuk ke pembicaraan tentang seputar pembahasan ini dan tentang cara-cara untuk mendapatkan ilmu, saya akan menyebutkan terlebih dahulu beberapa pembahasan pada halaman berikut ini. Ya, insya Allah nanti akan ada. Mulai pekan depan insya Allah kita akan bahas faktor-faktor penghalang dalam menuntut ilmu. Penting nih. Ya, awaiq fi thalabil ilm. Faktor-faktor penghalang dalam menuntut ilmu. Ada orang menuntut ilmu kok nggak jadi-jadi atau nggak benar atau menyimpang atau salah sasaran. Kenapa? Faktornya banyak. Nah, insya Allah pada pekan depan kita akan membahas masalah niat yang salah. Ya itu insya Allah. Nggak sekarang. Kalau sekarang kita sampai jam berapa? Ya, panjang. Ya, cukup sampai sini insya Allah. Ada pertanyaan nggak ikhwan? Yang nanya langsung pakai kertas atau nggak boleh bertanya? Biasanya langsung.
Biasanya ada yang bertanya nggak? Biasanya ada yang bertanya nggak? Oh gitu, borongan mainnya ya, nggak mau main single. Kayaknya di kajian ini kayaknya nggak ada yang mau bertanya, takut dibully mungkin. Fadol, yang mau bertanya silakan, Fadol, nggak apa-apa. Fadol. Ini rajin tanya beliau. Di luar topik, biasanya kayak gitu dia. Hah? Fadol. Masbuk. Iya. Iya. Ayat kursi. Kok ayat kursi antum? Kan takbiratul ihram, masa ayat kursi? Doa iftitah. Lagi ruku tuh imam. Sebelum antum masuk itu udah wudhu belum? Tadi pertanyaannya, kalau kita masuk masjid, imam lagi ruku nih. Apa tadi pertanyaan kita? Tadi tanya lama banget. Kalau antum nanya kayak gitu, bangkit dari ruku duluan itu imam. Jadi apakah kita langsung takbiratul ihram terus ruku gitu? Atau baca doa iftitah dulu? Nggak keburu baca Al-Fatihah. Intinya pengendalian diri. Ya, ini masih ada yang harus ditertibkan dari tata pemikirannya beliau nih. Begini. Eh, ketika kita dapatkan imam yang lagi ruku, ada hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Ya. Wa idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farka'. Dan seterusnya adalah hadis. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Kalau dia takbir, antum ikutan. Kalau dia ruku, antum ikutan. Maka ketika mendapatkan imam lagi ruku, antum ruku. Tapi bagaimana tata caranya? Apakah takbiratul ihram, kemudian takbir intiqal? Apakah takbiratul ihram tanpa takbir intiqal? Ini khilaf. Tahu enggak takbir intiqal? Takbiratul ihram itulah takbir lafal Allahu Akbar di awal salat, takbiratul ihram yang mengharamkan perbuatan lain selain perbuatan salat. Itu takbiratul ihram. Nah, kalau takbiratul intiqal yaitu lafal takbir untuk menyebutkan perpindahan gerakan salat atau perpindahan gerakan salat. Gitu ya? Gitu Mas ya? Sampai sini paham? Di sini ada khilaf di antara ulama. Manakah yang benar? Ini kan, nih takbiratul ihram nih. Lagi pada ruku nih. Dan ini masih dapat satu rakaat nih kalau kita dapat ruku nih kan? Allahu Akbar, langsung ruku tanpa Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paham enggak sini? Nah, apakah itu yang ditanyakan? Bukan. Yang beliau tanya adalah apakah kita baca doa iftitah dulu atau enggak? Nah, jawabannya enggak usah. Apakah kita baca Al-Fatihah dulu apa enggak? Sekalian aja Al-Baqarah tanyain. Itu kan lagi ruku, Mas. Ruku kan sebentar. Antum baca iftitah berapa detik? Antum belum selesai baca iftitah, dia udah diri duluan, Mas. Apalagi Fatihah lagi. Iftitah udah selesai, Al-Fatihah lagi. Udah diri duluan orang itu pada imam. Jadi nggak ada di sini iftitah, nggak ada di sini Al-Fatihah. Karena apa? Bukan tempatnya. Ini kan ruku. Ruku nggak ada iftitah. Nggak ada Al-Fatihah, apalagi Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Nggak ada. Langsung Subhan Rabbiyal Azim. Begitu Mas, sampai sini paham nggak? Kok kayaknya pahamnya, kayak antum diemnya, kayak kecewa gitu dengan jawaban Anda. Maunya antum apa sebenarnya? Hah? Paham di sini?
Lanjut langsung subhana rabbiyal azim. Enggak usah pikirin Al-Fatihah. Tapi Ustaz, Anda kan enggak mau baca Al-Fatihah sementara kata Rasulullah SAW, la salati liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kata Nabi SAW. Misal aja antum ngomong gitu ya. Karena anak pikir enggak mungkin antum ngeluarin dalil seperti itu. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah gitu kan. Gimana menjamak dalil itu? Ya, itu dalam konteks umumnya. Ini dalam konteks khusus ada dalil yang Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya ruku, siapa yang mendapatkan ruku dia mendapatkan 1 rakaat. Begitu ya. Maka tanpa perlu dibaca Al-Fatihah. Begitu. Dia ikuti imam aja. Tapi enggak, rakaat ini enggak pakai Fatihah enggak apa-apa. Iya. Karena konteksnya khusus. Ya, namanya dia lagi ruku ya udah ikutan. Begitu. Kecuali kalau dia udah i'tidal, udah enggak dapat 1 rakaat. Sampai sini paham? Mas Bambang? Mas Fajri? Paham? Paham, Masya Allah. Biasanya kan beliau ada siaran agama kok nanya kayak gitu. Ya. Iya. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Iya. Sujud. Ya. 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 Duluan kaki gitu. Keduanya insya Allah nggak masalah. Nggak masalah itu insya Allah. Baik yang duluan kaki maupun tangan. Allah alam itu nggak masalah. Ya emang ini khilafnya antar ulama. Tapi ini khilaf yang sangat-sangat dilonggarkan oleh para ulama sehingga jarang dibahas, sehingga tidak menimbulkan sama sekali perseteruan. Begitu. Syalbani, ya sifat salat Nabi. Tangan duluan, iya. Kaki. Kaki duluan, iya makanya. Iya, masing-masing, iya semuanya insya Allah nggak ada masalah. Iya nggak ada masalah antara mau kaki duluan mau tangan duluan. Insya Allah itu pilihan dua-duanya insya Allah nggak masalah insya Allah. Iya. Kalau kepala duluan itu ya harus ya kepala duluan gimana ya? Kayaknya antum boleh nyoba deh kayak gitu. Ya, Fadl. Ada lagi kawan yang mau bertanya? Fadl. Ini dulu ya beliau dulu. Fadl. Ini ada antum dah. Oh yang waktu itu mirip ya? Masih mirip aja antum, Masya Allah. Coba ganti muka lah besok. Ayo Fadl. Ya. Ya. Keluarganya siapa dulu nih? Keluarga. Dan kebutuhannya tergantung. Enggak semuanya hukum sama. Apa kebutuhannya? Ya. Dan orang tua ini menyuruh ini case per case dia, nggak bisa di generalisir untuk semua kasus. Orang tua ini butuh dan panggil antum. Nuntut ilmu ini kan sunnah. Bakti sama orang tua dalam hal ini wajib. Tapi antum boleh nego. Bu, bisa nggak? Ntar dulu misalnya. Kalau bisa dinego, alhamdulillah menjamak kebaikan. Antum bisa nuntut ilmu dulu, abis itu berbakti sama orang tua. Kalau nggak bisa, wah butuh sekarang tong misalnya. Antum namanya siapa? Ya Entong Fadli. Tetap aja entongnya. Ya. Betawi apa mana Betawi lah. Ya, misalnya gitu. Ya, Hadrami Betawi ya. Misalnya ya, Masya Allah. Ya, antum menjamak keduanya bagus. Tapi kalau emang nggak bisa, hanya bisa sekarang, antum dahulukan orang tua. Karena orang tua ini nggak memaksudkan untuk mencegah antum dari nuntut ilmu kan. Emang lagi butuh, ya orang tua. Gitu.
Jadi ada amalan yang memang yaitu amalan pada waktunya, pada waktu yang dibutuhkan. Amalan pada waktu dibutuhkan itu lebih didahulukan dibandingkan amalan yang bisa longgar. Misal aja ada kajian selain ini, kajian apa hari apa lagi, Ikhwan? Hari selain hari Senin? Oh, setiap hari. Besok Ustaz siapa? Ah. Wah, bagus itu tahsin. Enggak, selain itu apa kajiannya? Selain itu? Ada nggak yang nggak bermanfaat gitu kajiannya? Ada nggak? Tata boga atau apa nggak ada? Nggak, misalnya selain kajian Anda ya, misalnya kajian siapa Ustaz siapa gitu. Antum dipanggil sama orang tua tuh. Nah, ikut nasihat Anda tadi ya. Karena kan antum bisa pekan depan kan ngaji lagi kan? Bisa juga izin kan? Iya, kelas sama orang tua gitu. Kecuali kalau emang antum panitia ada amanat, ada kewajiban, sama-sama wajib nih. Mana yang didahulukan? Di sini antum lihat mana yang lebih kecil madharatnya. Mana yang lebih kecil madharatnya. Kalau ternyata sangat mengecewakan orang tua antum kalau antum tetap ke kajian, maka udah pilih orang tua antum. Tapi kalau antum bisa nego, itu afdol. Itu afdol. Tapi kalau cuman kebutuhan kecil, apalagi misalnya istri, anak, bisa lah ditinggal sebentar, maka kajian. Ya, sebagian dari kita itu kadang-kadang cuma alasan istri, alasan anak, padahal nggak begitu darurat. Anak, istri anak nggak belum bisa ditinggalin Ustaz. Ya, antum susis antum mah. Antum laganya bisa ditinggal, antum aja yang susis antum. Iya, kadang-kadang gitu ya kawan sebahan kita itu. Jenggotnya itu lebatnya Masya Allah, tapi nyalinya itu satu helai. Iya, sama bini, ketakut sama bini. Bukan antum. Biasanya yang lebih keras ketawanya dia yang jadi korban bininya tuh. Ya begitu ya. Dilihat kontekstual dan pertimbangkan mana yang lebih wajib, mana yang tidak wajib. Menuntut ilmu seperti ini, menuntut ilmu itu wajib. Tapi mengkhususkan majelis ini misalnya enggak wajib. Itu yang patut dibedakan sehingga tidak boleh melazimkan diri wajib ke majelis santri ini. Enggak wajib. Enggak wajib kecuali kalau panitia dia ada mau'id, ada janji misalnya, ini wajib menunaikan janjinya. Seperti itu Mas Syekh ya. Bambang? Siapa namanya tadi? Fajri ya, Fajri. Anda belum tahu. Antum pernah dengar? Berarti antum tahu. Coba cerita. Antum nih. Antum produk mana sih kok Masya Allah. Masya Allah antum nih. Enggak, anak belum bisa ngomong. Syekh Fajri. Manggilnya antum manggil antum Fajri, Mas Fajri atau Bang Fajri atau Om atau gimana? Terserah. Bambang berarti. Kan terserah Anda. Ya akhir. Ada lagi kawan? Anda nggak tahu? Afwan, nggak tahu. Antum lagi? Oh, salah. Fadal. Hah? Karena harus di limit kayaknya nih. Harus ada paket limit ini. Iya. Iya, kalau nggak beli voucher antum nggak bisa. Ayo, Fadal. Masya Allah, tadi sampai terbetik, apakah boleh kita mendiskriminasi orang yang rajin bertanya? Anda tadi pikiran kita, takutnya dia mau mentahdir Anda gitu. Apakah kita boleh mendiskriminasi orang yang berbuat? Enggak benar. Ini masih global pertanyaannya. Masih global banget. Anda nggak bisa menjawab. Antum harus merinci maksudnya apa. Nggak benar tuh apa? Hombreng, homo misalnya. Maksiat banyak, maksiatnya apa? Semua maksiat atau gimana? Iya ini Masya Allah. Anak kayak menghadapi Eptanas ini kayak susah banget.
Nggak harus mikir dulu, dia yang nanya, ana yang mikir pertanyaannya apa sih. Jadi kalau ahli maksiyah, ya, dilihat dari maksiatnya, ya. Kalau dia maksiat yang memang masih maklum kemanusiaan, apalagi dia menutup maksiatnya sendiri, nggak boleh kita mendiskreditkan dia. Dalam artian kita tetap menghargai dia sebagai saudara muslim. Kalau kita tahu misalnya kita bisa memberi nasihat, alhamdulillah. Tapi nggak boleh kita sebarkan maksiat dia kalau dia tersembunyi, kecuali maksiat yang berupa sifatnya muamalah dan merugikan orang. Ya, contoh dia rajin hutang, rajin nggak bayarin juga. Maka ini boleh kita ghibahi dalam rangka supaya orang menjauhi dia dalam masalah hutang. Itu saja, di titik itu saja. Nggak usah ngerembet ke lain. Nggak usah ngerembet ke lain. Ya, cukup di titik itu aja. Atau maksiat yang merugikan orang lain. Ya, misalnya dia itu suka nyetel rock. Terang gede suaranya sampai ganggu tetangga. Nah, terus ada orang mau pindah ke lokasi dekat kita, dekat dia. Kita bilang hati di sini tuh suka nyetel lagu udah keras-keras, takutnya nggak betah. Ini boleh ghibah seperti ini karena dia terang-terangan dan merugikan orang. Yang seperti ini boleh. Tapi cukup di tema itu saja. Nggak usah merembet ke misalnya bininya, matanya berapa, bininya. Nggak usah jauh-jauh. Sampai sini paham sini? Tapi kalau maksiatnya dia berupa kekufuran misalnya. Atau satanisme misalnya. Dan antum tahu betul-betul dia seperti itu, maka di sini kita boleh jaga jarak dan kita waspada akan dia. Apalagi kalau dia terang-terangan, maka kita boleh mengajak orang agar memblokir, jangan menghajar namanya. Jangan dekat-dekat orang ini. Seperti itu boleh. Nah, kalau misalnya semua maksiat secara umum, terus kita hajar orang, kita asingkan semua orang, ini kita nggak bakal ngomong sekarang. Karena semua dari kita pernah maksiat. Iya, semua dari kita. Tapi kan maksiatnya ada yang ditutupi oleh Allah. Kemudian kita nggak mau nampakkannya. Yang ditutupi oleh Allah tidak boleh dibuka oleh dirinya, apalagi oleh orang lain nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi kalau maksiat terus maksiat seorang tokoh agama misalnya. Antum tahu maksiatnya. Wah, nih mumpung nih Ustadz nih, biar saya selengkat dia sekalian. Nggak boleh. Kecuali kalau maksiat tersebut berkaitan dengan apa? Merugikan umat. Seperti pemikiran menyimpang, sesat. Maka ini boleh kita jelaskan. Sampai sini paham Syekh Fajri? Paham tapi garuk kepala gimana itu? Gatel. Ya. Ya garukin. Ya. Khalas ya Syekh Fajri ya. Ya Ustaz biasanya kan gini, masih aja ngalir. Orang kafir. Iya. Terus orang kafir. Kalau orang kafir urusannya beda dengan orang muslim. Tapi kalau orang muslim dia ikut hal-hal yang bid'ah masih. Kita tetap bersaudara sama dia. Kenapa? Kita jangan diskriminasikan. Malah ini ladang sebenarnya buat dakwah. Jangan hanya karena dia, jangan karena dia ini berteman dengan ahlul bid'ah. Ya, kemudian dan karena awamnya dia, kemudian kita tidak mau bergaul dengannya dengan maksud dakwah, enggak, tetap gaul dengan maksud dakwah. Tapi secukupnya ya, khawatirnya antum ikutan nanti, jangan. Secukupnya. Kalau dia butuh, kita bantu. Bahkan kalau dia sakit, kalau bisa kita jenguk, bisa. Alhamdulillah. Mungkin dengan kita jenguk, kita bisa mendakwahkan dia. Orang kalau lagi sakit kan insya Allah itu lebih kuat untuk menerima kebenaran. Kalau antum benar. Kalau antum bilang, itu Abu Thalib aja nggak mau menerima kebenaran pas Rasulullah dakwahi ketika lagi sakit, kan? Kenapa nggak mau? Itu karena ada orang kafir di sampingnya yang ngegembosin, jangan ikut Muhammad, ya, jadi bertentangan. Tapi kalau sendiri antum dekat sama dia, lagi sakit, masya Allah, semoga sembuh ya. Ya padahal dia orang musuh antum deketin dia.
Antum doakan baik-baik, antum berikan pemahaman atau antum nasihati dengan baik, lembut gitu. Antum doakan terus. Itu insya Allah. Ya, jangan diblokir. Begitu. Jadi tetap antum ramah. Jangan diskriminasi, jangan apa namanya? Diskriminasikan dalam artian apa ya? Antum nggak berhenti menghibah dia, kemudian ketika bertemu melengos gitu, dan dia juga melengos, ya kayak suami istri baru cerai, nggak, tetap deketin. Dalam artian mau apa? Mau mendakwahi. Begitu Syekh Fajri. Cukup, ya. Nggak ada, ya terus habis itu langsung lanjut lagi udah cukup. Senyuman antum itu sampai besok malam kayaknya nih. Nggak ada tadi kan apa? Tadi kan gimana? Gimana? Ya, masih ada nih kayaknya. Tetap muamalah, orang-orang kafir kita tetap muamalah dengan baik. Nabi SAW bertetangga dengan orang Yahudi. Dan beliau tetap berbuat ihsan kepada mereka, nggak masalah insya Allah. Cuma jangan bersahabat, haram. Jangan menjadikan mereka sebagai aulia, sebagai sahabat, teman dekat, nggak boleh, haram. Jangan berteman sama orang fasik. Jangan bersahabat maksudnya. Tapi kenal dan berbuat ihsan, nggak apa-apa. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, nggak masalah. Berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka nggak bagus, itu dakwah buat mereka. Udah selesai? Selesai? Anda lama-lama ini tinggal Anda tahajud aja nih habis ini nih. Nggak habis-habis itu. Udah ya, tar, enggak, udah. Udahlah. Udah cukup lah. Nah, enggak juga di luar masjid enggak pulang-pulang kan nanti. Antum jangan sampai dapat nomor HP Anda. Pokoknya jangan. Ya. Pending aja, pekan depan aja, atau mau ustadz lain aja lah. Antum habisin aja ustadz lain, jangan dong ustadz lain semua. Jangan ana. Ya. Tapi cukup sampai sini aja. Jazakumullah khairal jaza, jazakumullah khairal jaza atas kontribusi DKM, panitia dan juga seluruh ikhwan di sini. Masya Allah, barakallahu fikum. Semangat antum itu adalah permata hati ana. Masya Allah, ana nggak bisa menggambarkan betapa bahagianya ana melihat semangat antum. Ya, semoga Allah Ta'ala mengganjari semangat antum di akhirat, di dunia dan juga di akhirat, dan semoga Allah Ta'ala pertemukan kita juga dalam kebaikan dunia dan juga akhirat. Barakallahu fi ulumikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.